Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabarnya anak-anak kelas 3A, 3B, 3C? Ustazah doain semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jumpa lagi ya bersama dengan Ustazah Martina dalam pembelajaran online SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3. Nah, anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar tentang mengenal kota-kota penting di Jazirah Arab. Ya, jadi di Jazirah Arab terdapat beberapa kota besar yang tentunya pasti ada kaitannya dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kota-kota tersebut seperti Mekah, Madinah, lalu juga ada Taif. Nah, dan juga kali ini kita akan membahasnya satu-satu. Oke, yang pertama tadi ada Mekah. Jadi terkait dengan kota Mekah ini sering juga disebut dengan Mekah Al-Mukarramah, Mekah Mukarramah, yang memang memiliki arti Mekah yang dimuliakan. Mekah juga merupakan kota suci bagi umat Islam sedunia. Wah, bayangkan anak-anak ya, kalau kita berpikir atau mengucap tentang Mekah, maka yang ada di pikiran kita itu biasanya adalah haji, Ka'bah, terus banyaknya orang tawaf di keliling Ka'bah. Yaps, benar banget. Jadi memang Mekah itu merupakan kota suci bagi umat Islam sedunia. Nih, baik kita di Indonesia, di Malaysia, di Australia, ataupun ketika kita berada di Afrika, ya maka memang ketika melaksanakan ibadah haji kita berkumpulnya di kota Mekah, karena ya itu tadi, Mekah merupakan kota suci bagi umat Islam sedunia. Nah, di kota ini pula terdapat bangunan Ka'bah yang memang menjadi kiblat sholat umat Islam di dunia. Nah, jadi memang terkait dengan kota Mekah juga sering disebut tanah haram. Nah, mengapa kota Mekah sering disebut tanah haram? Nah, jadi hal ini anak-anak dikarenakan kota Mekah tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Orang-orang yang bukan beragama Islam pun memakluminya. Mereka sangat menghormati peraturan tersebut. Nah, juga dulu kalau terkait dengan kota Mekah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Mereka membangun Ka'bah atau sering disebut Baitullah. Ka'bah inilah yang dijadikan kiblat oleh umat Islam sedunia ketika kita melaksanakan sholat. Nah, di kota Mekah pula kaum muslimin menunaikan ibadah haji. Nah, sekarang kalau Ka'bah itu sendiri berada di dalam Masjidil Haram. Nah, di sebelah Ka'bah itu juga terdapat sebuah mata air yang disebut sumur Zam-Zam. Nah, memang sumur Zam-Zam gitu ya. Anak-anak pernah nggak minum air Zam-Zam? Insya Allah pernah ya. Nah, lalu memang terkait dengan air sumur Zam-Zam ini, airnya tidak pernah habis meskipun pada musim kemarau. Nah, jadi sumur Zam-Zam itu telah ada sejak Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan. Nah, kalau terkait dengan cerita terbentuknya sumur Zam-Zam, maka kita akan diingatkan nih bagaimana Siti Hajar mencari air ke sana kemari ke sana, bahkan Siti Hajar berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Nah, namun tidak mendapatkan air untuk anaknya Ismail ketika masih kecil. Ismail alaihissalam ketika masih kecil. Nah, lalu Siti Hajar terus berusaha agar mendapatkan air. Nah, setelah berusaha keras, Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan. Akhirnya dengan kekuasaan Allah terpancarlah mata air dekat Nabi Ismail. Anak-anak, sejak zaman pra-Islam, kota Mekah sudah dikunjungi oleh masyarakat Arab di luar Mekah. Mereka ada yang beribadah haji bagi pengikut ajaran Nabi Ibrahim. Ada pula nih yang datang untuk berdagang.
Nah, jadi memang penyebab ramainya Mekah banyak hal, karena tatak Mekah yang baik, terus adanya sumber air, yakni sumber Zam-Zam yang memang tidak pernah kering. Nah, anak-anak, selain itu, Mekah juga sangat terkenal di dunia. Hal ini karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mekah menjadi tempat untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Bahkan di setiap bulan Zulhijjah, umat Islam dari seluruh dunia menunaikan ibadah haji ke Mekah. Nah, terus juga nih di sekitar Mekah terdapat tempat-tempat yang bersejarah dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Gua Hira, yang kedua ada Gua Sur di Jabal Nur, lalu yang ketiga ada Jabal Rahmah. Selanjutnya, setelah Mekah, maka kita akan mengenal kota penting di Jazirah Arab yang kedua, yakni Madinah. Madinah itu merupakan kota suci kedua umat Islam setelah kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi memang sebelum Nabi Muhammad hijrah, kota Madinah ini, maksud Ustazah, dikenal dengan sebutan nama Yastrib. Kemudian diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Madinah Munawwaroh, yang memang artinya kota yang disinari atau kota yang bercahaya, atau yang disebut juga Madinatun Nabi, yakni kota Nabi. Jadi memang di Madinah dan sekitarnya terdapat tempat-tempat bersejarah seperti ada Masjid Nabawi. Nah, kalau Masjid Nabawi ini tempat di mana terdapat makam Nabi Muhammad SAW dan kedua sahabat beliau, yakni ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, terus yang kedua di Madinah ada yang namanya Jabal Uhud, yaitu Jabal Uhud adalah sebuah gunung yang diberi nama Uhud. Di tempat ini pernah terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dan kaum kafir Mekah. Nah, dalam peperangan ini pula terdapat puluhan orang syuhada yang gugur. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Yang ketiga, anak-anak, ada Masjid Quba, merupakan masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah. Lalu yang keempat ada tempat yang namanya Makam Baqi. Nah, di mana memang ini merupakan pemakaman yang memang terdapat, bahkan dikatakan kurang lebih dari 1000 sahabat Rasulullah SAW. Bahkan diantaranya ada makam seorang sahabat Rasulullah yang sangat kita kenal, yakni Utsman bin Affan. Nah, kota yang terkenal di daerah Jazirah Arab yang ketiga adalah Thaif. Jadi kota Thaif ini merupakan daerah yang sangat subur, dan pula daerah ini memiliki nilai sejarah yang penting. Karena apa? Karena dulu Rasulullah SAW pernah berdakwah ke Thaif, namun diusir, bahkan dilempari batu oleh para kabilah Bani Saqif. Nah, namun pada saat itu yang dirasakan Nabi Muhammad SAW, beliau bersedih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun walaupun penduduk kota Thaif menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tetap sabar dan terus tawakal kepada Allah dan terus berusaha mendakwahkan Islam. Nah, jadi memang kota Thaif ini kota yang penuh dengan sejarah, anak-anak. Nah, anak-anak yang Ustazah sayangi karena Allah, itu tadi penjelasan singkat Ustazah Martina tentang kota-kota penting di Jazirah Arab. Jadi Ustazah ulangi lagi ya, yang kita bahas tentang kota-kota penting di Jazirah Arab ada Mekah, ada Madinah, dan ada kota Thaif. Nah, anak-anak juga bisa nih mendapatkan tambahan materi dari membaca di buku, terus juga dari mencari di internet, atau juga kalian bisa bertanya dengan orang sekitar. Itu saja penjelasan Ustazah Martina, semoga bermanfaat, semoga kalian mendapatkan tambahan ilmu. Ustazah mohon maaf jika ada salah kata dan khilaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.